Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen di Indomaret. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Aritonang. Perkenalkan, nama saya Puji Ramadni dengan NIM 22311509. Perkenalkan, nama saya Fritz Leonard, NIM 223111519. Perkenalkan, nama saya Siska Saurmasi Hobi. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani. Pada presentasi ini, kami mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Indomaret adalah salah satu retail modern terbesar di Indonesia yang bersaing ketat melalui strategi promosi penjualan dan penetapan harga. Promosi seperti diskon dan bundling serta harga yang kompetitif bertujuan menarik minat beli konsumen, namun tidak semua strategi tersebut efektif meningkatkan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh promosi dan harga terhadap minat beli konsumen di Indomaret agar strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, itu ada 3. Yang pertama, apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Indomaret? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap minat beli konsumen di Indomaret? Dan yang terakhir, ada manakah yang lebih dominan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen antara promosi penjualan dan harga? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli konsumen di Indomaret. Yang kedua, menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli konsumen di Indomaret. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli di Indomaret. Ini saya akan membahas tentang manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri dari 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya ilmu manajemen pemasaran, khususnya terkait perilaku konsumen. Temuan ini akan mendukung teori perilaku konsumen dengan memberikan bukti empiris tentang peran promosi, penjualan, dan harga dalam memengaruhi minat beli. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan masukan bagi pelaku bisnis dalam merancang strategi promosi penjualan dan penetapan harga. Dengan memahami faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi minat beli, perusahaan dapat mengoptimalkan program promosi. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian terdiri dari 4. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian ini berfokus pada konsumen yang pernah membeli atau mempertimbangkan untuk membeli produk Scarlet Whitening melalui Indomaret dengan penilaian terhadap promosi penjualan dan harga yang ditawarkan. Yang kedua, variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat X1 di mana promosi penjualan atau diskon bundle. Yang kedua, X2-nya harga, kesesuaian harga dengan kualitas, harga dibanding pesaing. Dan Y itu minat beli konsumen, niat atau kecenderungan untuk membeli produk. Ketiga, ada periode waktu. Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga Juni 2024, mencakup berbagai program promosi Indomaret seperti promo awal tahun, Ramadan hemat, dan promo gajian bulanan. Waktu ini dipilih untuk menangkap tren promosi dan penyesuaian harga yang berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Yang keempat, batasan data. Penelitian ini dibatasi oleh analisis dan variabel independen, yaitu promosi penjualan dan harga, terhadap satu variabel dependen yaitu minat beli konsumen. Data diperoleh melalui kuesioner, daring serta dokumentasi promosi produk dalam Indomaret selama periode tertentu. Aspek lain seperti kualitas produk, citra merek, maupun pelayanan tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan kajian teori atau landasan teori. Yang pertama itu ada promosi penjualan. Promosi penjualan itu merupakan bentuk promosi berupa pemberian insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian produk atau jasa lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen. Menurut Kotler tahun 2007, promosi penjualan adalah sekumpulan alat insentif
beragam yang umumnya berjangka pendek, dirancang untuk merangsang pembelian produk secara lebih cepat oleh konsumen. Contoh promosi penjualan itu diskon harga, kupon, sampel gratis, hadiah langsung, dan program potongan harga khusus paket. Strategi promosi penjualan yang tepat dapat menciptakan urgensi dan menarik minat konsumen untuk segera membeli sebelum periode promosi berakhir. Selanjutnya itu harga. Harga didefinisikan sebagai sejumlah yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, sehingga keputusan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, distribusi, dan promosi agar program pemasaran berjalan konsisten dan efektif. Persepsi konsumen terhadap harga sangat berpengaruh pada minat beli. Konsumen akan membandingkan harga dengan nilai atau manfaat yang dirasakan. Indikator harga mencakup kejangkauan harga, tingkat daya saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, serta kesesuaian harga dengan manfaat yang diperoleh. Harga yang dianggap terjangkau dan adil cenderung meningkatkan minat beli, sedangkan harga yang terlalu tinggi tanpa diimbangi kualitas akan menurunkan minat konsumen. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Yang ketiga itu ada minat beli konsumen. Jadi minat beli konsumen ini adalah keinginan atau niat konsumen untuk membeli suatu produk pada masa mendatang, yang merupakan bagian dari perilaku konsumen sebelum keputusan pembelian terjadi. Jadi minat beli ini mencerminkan konsumen potensial, yaitu individu yang belum melakukan pembelian saat ini tetapi memiliki kemungkinan untuk membeli di waktu yang akan datang, yang artinya itu calon pembeli. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2018, terdapat 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur minat beli konsumen. Yang pertama ada minat transaksional atau niat untuk membeli produk. Yang kedua ada minat preferensial atau niat merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga ada minat preferensial atau preferensi khusus terhadap produk tersebut dibandingkan produk lain. Dan yang keempat itu ada minat eksploratif, yaitu keinginan mencari informasi terkait produk tersebut. Nah, jadi semakin tinggi minat beli, umumnya semakin besar juga kemungkinan konsumen akan melakukan pembelian nyata di kemudian hari. Yang keempat itu ada teori perilaku konsumen. Jadi secara konseptual, perilaku konsumen itu dapat dijelaskan melalui model stimulus respon atau model kotak hitam. Nah, menurut teori ini, stimulus pemasaran seperti promosi penjualan dan harga akan masuk ke dalam kotak hitam konsumen yang terdiri dari karakteristik pribadi dan pengambilan keputusan internal. Jadi kemudian menghasilkan respon konsumen berupa sikap atau perilaku termasuk minat beli dan keputusan pembelian. Dengan kata lain, promosi penjualan dan harga berperan sebagai rangsangan eksternal yang mempengaruhi bagaimana konsumen berpikir, merasakan, dan akhirnya berniat untuk membeli suatu produk. Teori perilaku konsumen ini sejalan dengan pandangan Kotler bahwa faktor pemasaran atau produk, harga, tempat, atau promosi akan diproses oleh psikologi dan pengalaman konsumen sebelum memunculkan respon berupa keputusan pembelian. Yang selanjutnya itu ada teori harga. Dalam ilmu ekonomi, teori harga atau hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara harga dan minat beli atau permintaan konsumen. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau faktor lain tetap, ketika harga suatu barang naik, jumlah atau minat beli konsumen untuk membeli barang tersebut cenderung menurun. Sebaliknya, jika harga turun,
barang menjadi lebih terjangkau sehingga konsumen cenderung berminat membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, prinsip dasar ini tuh menggambarkan pentingnya penetapan harga yang opsional atau harga yang terlalu tinggi dapat menghambat minat beli, sedangkan harga yang kompetitif dapat meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk. Namun dalam praktik pemasarannya, persepsi konsumen terhadap barang atau misal dianggap mahal atau murah juga dipengaruhi oleh nilai yang ditawarkan produk, pendapatan konsumen, dan strategi promosi yang menyertai harga tersebut. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel melalui data numerik dan analisis statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi. Konsumen yang pernah membeli produk KLO jadi pakai produk skincare Scarlett Whitening di Indomaret. Sampel diambil secara purposive sampling sebanyak 100 responden. Yang ketiga ada sumber dan jenis data. Data primer diperoleh dari kuesioner, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen relevan lainnya. Keempat, teknik pengumpulan data. Kuesioner dengan skala Likert 1-5, dokumentasi dan data sekunder perusahaan atau platform digital. Yang kelima, teknis analisis data. Uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji T parsial dan uji F simultan, koefisien determinasi R4. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami menjelaskan materi. Terima kasih.